kalau jasa aslinya itu ditunjukkan, Gus Nur akan istilahnya kan akan menyembah atau Cium kaki. mencium kakinya jaksa dan minta maaf pada Jokowi. Di sidang Gus Nur kemarin itu saksi-saksinya itu yang sebagian besar juga yang diundang di Polresta Solo. Nah, Oke, ya, ya, ketika ya. Baris Krim itu Polda Metro Jaya ya, Polda Metro Jaya itu menginginkan Pak Jokowi untuk diambil keterangannya, tetapi cukup dilakukan di Polresta Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dan kita akan wawancara dengan Mas Andika Dian Prasetyo SHMH. Beliau adalah salah satu advokat atau pengacaranya Gus Nur pada saat persidangan di Solo tahun 2023. Dan seperti yang teman-teman ketahui kemarin, Gus Nur sempat menyampaikan dalam sebuah Zoom di sebuah acara kalau dalam persidangan di Surakarta atau di Solo pada waktu itu dia minta kepada jaksa untuk dihadirkan ijazahnya Pak mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi sampai dengan persidangan selesai dan diputus itu tidak pernah hadir. Bahkan si Gus Nur menyampaikan jika dihadirkan dan asli akan minta maaf dan cium kaki kepada Pak mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Nah, untuk itu kita akan elaborasi bersama Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabarnya, Mas? Di mana posisi sekarang? Alhamdulillah. Ini baru di rumah di Solo. Oke. Ya, Mas Andika, pertama mungkin Mas Andika bisa ceritakan jalannya persidangan di Solo pada saat persidangan Gus Nur dan Bambang Tri waktu itu sampai dengan putusan dan lebih spesifik terkait dengan janji Gus Nur yang diucapkan tersebut. Silakan Mas Andika. Ya, jadi eh, langsung saja ya. Jadi saya langsung Langsung ceritakan saja. aja ya. Siap. Secara singkatnya begini. Jadi persidangannya Gus Nur itu adalah persidangan yang eh, intinya itu adalah persidangan pidana. Oke. Jadi beliau itu didakwa itu menyebarkan kabar bohong, eh, fitnah, terus dan juga undang-undang di pasal-pasal undang-undang ITE. Oke. Nah, dari awal persidangan ya seperti kan masyarakat juga mungkin yang mengikuti ya itu kan tahu bahwa Gus Nur ini melakukan mubahalah Hmm. terhadap Menteri terkait dengan ijazahnya dari mantan presiden ke-7 yaitu Pak Jokowi. Nah, tetapi akibat dari konten tersebut akhirnya beliau dibawa ke persidangan dan ditahan. Waktu itu eh, intinya memang ya kita boleh sebut itu juga awal dari permasalahan ijazah ini. Gitu. Nah, Oke. sidang pertama sampai terakhir ya. Jadi di situ kan sidang memunculkan para saksi-saksi dan sebagainya. Akan tetapi yang namanya saksi-saksi itu kan ada beberapa orang ya. Jadi terdiri dari apa namanya itu sahabat-sahabatnya Pak Jokowi, terus kemudian ada guru-guru, kepala sekolah, terus juga ada beberapa ahli. Oke. Nah, yang disoroti adalah pernyataan Gus Nur bahwa kalau jasa aslinya itu ditunjukkan, Gus Nur akan istilahnya kan akan menyembah atau Cium kaki. mencium kakinya jaksa dan minta Hmm. maaf pada Jokowi. Tetapi memang dari awal itu tidak pernah ditunjukkan yang namanya ijazah asli Jokowi itu tidak ada. Dan memang hanya yang ditunjukkan hanya fotokopi saja.
begitu. Kalau kita lihat kan kalau di PN Solo atau Surakarta pada waktu itu kan bukan hanya ijazah S1-nya ya, justru yang dipertanyakan itu ijazah SD, SMP sampai SMA kalau tidak salah ya pada waktu itu. Atau seperti apa, Mas Andika? Ya, yang menarik begini, Mas Arief. Hmm. Jadi eh, apa namanya persidangan di Solo yang menyidangkan Gus Nur dan Bambang Tri itu Hmm. eh, sedikit sekali menyinggung masalah UGM. Oke. Jadi memang yang dipermasalahkan Bambang Tri itu memang eh, sekolahnya Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA. Nah, Oke. untuk pembahasan ijazahnya Pak Jokowi itu tidak banyak disinggung oleh Bambang Tri maupun Gus Nur ya. Jadi kita bisa bedakan ya. Jadi kalau Gus Nur ini kan sebenarnya beliau adalah seorang dakwah, tapi juga seorang aktivis demokrasi ya. Tetapi kalau Bambang Tri ini kan juga selain aktivis, dia yang lebih paham Oke. tentang permasalahan di masalah ijazah Pak Jokowi ini. Begitu. Hmm. Jadi artinya pada waktu itu eh, eh, Gus Nur itu kan sebagai dai lah kita sebut begitu. Sementara Bambang Iya, Tri waktu itu yang jelas-jelas menuduh dalam tanda kutip ya dengan bukunya Jokowi Undercover 2 ya, iya, yang khusus iya. membahas Satu soal dua, ya. ya, kalau satu itu khusus membahas soal silsilah ya yang saya tahu. Nah, kemudian yang Oke, oke. yang kedua itu soal jati diri. Nah, di situ pembahasannya fokusnya soal riwayat pendidikan. Nah, yang menarik kan dalam dalam persidangan itu kalau kita lihat teman-teman itu kan yang dihadirkan adalah kepala sekolah, baik kemudian teman-teman sekolahnya dan Iya, tidak ada satupun ijazah yang kemudian itu disita dari pihak dalam tanda kutip dalam hal ini adalah Pak Jokowi pada waktu itu atau diminta oleh jaksa dari Pak Jokowi. Justru jaksa yang dihadirkan adalah kepala sekolah, teman-teman sekolah, dan waktu itu kalau kita lihat itu yang justru melaporkan Gus Nur dan Bambang Tri ini bukan Pak Jokowi sendiri, tapi orang-orang yang lain yang itu tidak ada hubungannya sebenarnya secara langsung dengan Pak Jokowi, apakah keluarga, anak, atau sebagainya, tapi justru orang-orang yang lain. Dan itu berdampak pada hukumannya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah itu waktu itu dihukum berapa lama Mas Andika, Gus Nur dan Bambang Tri pada waktu itu? jadi waktu itu setelah melewati proses persidangan yang panjang ya, Hmm. yang tentunya yang kita garis bawahi adalah Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, Ya. itu Gus Nur dan Bambang Tri itu dijatuhi hukuman yang sama, jadi eh, 6 tahun penjara. 6 tahun ya. Tapi setelah kita melakukan upaya banding kemudian kasasi, akhirnya eh, dirubah. Jadi untuk dasar dalam menghukum itu dirubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi Undang-Undang ITE dan Oke. turun akhirnya menjadi 4 tahun. Begitu, Mas Farid. Jadi akhirnya 4 tahun dan terakhir kemarin kalau kita dengar ya Gus Nur dapat amnesti ya walaupun itu sudah sebenarnya sudah 2/3 dia mengajukan apa namanya itu sebutannya kalau 2/3 itu dia intinya bebas bersyarat ya baru kemudian Uh, mendapatkan amnesti ya itu dari sedang menjalani ya pembebasan bersyarat. ya Ya, dan kemudian betul. Dari Pak Prabowo. ya. Dan kalau kita lihat, Mas, hari ini kan yang menjadi apa ya pandangan mata masyarakat secara umum kan justru dalam kasus Roy Suryo CS ini kan yang melaporkan adalah Jokowi sendiri.
Meskipun ada juga yang lain ya selain dari Pak Jokowi yang kemudian kita lihat dalam LPDP dan 12 nama yang kemudian disebutkan dalam LPDP tersebut. Nah, itu kan kita akan melihat nih kayaknya akan lebih apa namanya mendetail ini, tidak seperti yang di Solo, karena di Solo kan kita berharap ijazahnya dihadirkan. Nah, kali ini Pak Jokowi sendiri. Nah, kira-kira pandangannya apakah kemungkinan nanti akan sama dengan apa yang terjadi di Solo, atau justru ini akan berbeda karena Pak Jokowi sendiri yang kemudian melaporkan nih sesuai dengan LPDP yang beredar, Mas Andika. Kira-kira seperti apa yang akan terjadi ini dalam kasus yang kedua ini? Ya, kalau menurut analisa saya ya, Hmm. jadi walaupun kami saling berkomunikasi, tetapi kan saya bukan sebagai apa namanya penasihat hukumnya dari Pak Roy Suryo, Dr. Tifa. Tetapi kalau saya penasihat hukumnya Bang Rismon ya. Ya. Nah, kalau menurut analisa saya, ini harus kita bedakan dulu. Jadi waktu Gus Nur itu dijatuhi hukuman pidana, itu Pak Jokowi kan masih jadi presiden. Oke. Tetapi ketika saat ini, itu beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden, hanya sebagai penasihat tentara kan begitu. Ya. Jadi yang harus digarisbawahi itu dulu. Karena apa? Karena di negara kita yang sistem demokrasinya adalah presidensial. Nah, ini kan kekuasaan presiden ini kan juga pemisahan ruangnya kan sebenarnya kan abu juga kan begitu. Apalagi dengan pengaruh politik dan lain sebagainya. Ya buktinya kan seorang presiden bisa melakukan apa saja. Kira-kira dalam pengaruh politiknya ya. Nah, kalau untuk hari ini apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, kemudian dilaporkan oleh orang-orang lain, saya melihatnya seharusnya berbeda penanganannya. Karena yang pertama kita lihat adalah itu Pak Jokowi tidak perlu susah-susah untuk lapor sendiri ke Bareskrim ataupun ke kepolisian ya. Tapi hari ini kita lihat Pak Jokowi tergopoh-gopoh datang ke Bareskrim untuk melaporkan perkaranya sendiri. Nah ini sudah beda. Yang pertama itu. Yang kedua, penanganan Bareskrim kalau zamannya Gus Nur itu langsung cepat lah. Jadi ketika beliau itu diperiksa, kemudian langsung ditetapkan menjadi tersangka dan langsung pada hari itu juga Ditahan ya. langsung ditahan. Ya. Nah, ketika boleh kita sebut Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon dan lain sebagainya ini yang dikawal oleh Mas Aka, Mas Ahmad Kosidin, ini perlakuannya sudah berbeda kita melihatnya. Di sini banyak sekali menyedot perhatian masyarakat, yang pertama itu. Terus yang kedua, pola di Bareskrim sendiri walaupun agak miring-miring, tetapi sebenarnya juga tidak se ekstrim zaman Gus Nur dan Bambang Tri. Masih mendengarkan, masih pakai gelar perkara khusus, walaupun gelar perkara khususnya pun juga itu menurut kami tidak ada gunanya. Jadi gelar perkara khusus kan waktu kemarin itu kami ngobrol dengan Pak Roy Suryo dan para ahli yang lain itu kan seharusnya ahli dari mereka itu bisa membawakan paling tidak sebuah teori atau sebuah bukti yaitu ijazah aslinya Pak Jokowi. Tapi ternyata gelar perkara khusus itu hanya bukan seorang ahli yang dihadirkan, tetapi hanya seorang buzzer. Jadi dia itu berbicara bukan karena keahliannya, tetapi justru malah menyinggung pribadi dari Bang Rismon, Pak Roy Suryo, bahkan Dr. Tifa. Nah itu kan tidak menunjukkan bahwa beliau itu seorang ahli, tapi memposisikan diri sebagai seorang buzzer kan begitu. Nah Oke. ini sudah berbeda Mas Arif. Jadi penanganannya pun berbeda. Walaupun saya bukan terus mengapresiasi, enggak, karena yang seperti yang kita lihat kemarin istimewa sekali. Ada sekitar 20 berapa pertanyaan itu diperiksa dalam hanya
1,5 jam. Nah, itu janggal juga. Coba aja dibagi. Dari 1,5 jam itu kan berarti kan sekitar 90 menit ya. 90 dibagi 21 pertanyaan. Satu pertanyaan itu hanya sekitar 4,5 menit. Nah, 4,5 menit kan berarti eh, Bapak rumahnya di mana? Rumah saya di jalan ini, jalan ini, jalan ini, Jawa Tengah. Nah, terus langsung berganti topik yang lain. Tanpa ada pendalaman. Ya mohon maaf, kami biasanya seorang pengacara kan dalam mendampingi klien dan lain sebagainya. Pertanyaan itu walaupun 21, itu bisa seharian, Mas. Bisa memakan waktu 6 jam, bahkan 12 jam. Bahkan kalau masih belum puas juga bisa sampai pagi gitu loh. Nah, ini kan sungguh luar biasa istimewanya. Terus yang perlu kita catat lagi adalah ketika Pak Jokowi kawan-kawannya ya balik lagi Pak Jokowi itu mengandalkan itu saja. Jadi yang di sidang Gus Nur kemarin itu saksi-saksinya itu yang sebagian besar juga yang diundang di Polresta Solo. Nah, Oke, ya, ya, ketika ya. Baris Krim itu Polda Metro Jaya ya, Polda Metro Jaya itu menginginkan Pak Jokowi untuk diambil keterangannya, tetapi cukup dilakukan di Polresta Surakarta. Itu adalah sebuah keistimewaan. Nah, tapi ya seperti itulah, itu pertunjukan yang sedang kita tonton sebagai masyarakat awam begitu. Oke. Itu saksi-saksi yang hadir ya rata-rata orang-orang yang bersaksi di sidangnya Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi kami sudah hafal. Oke. Jadi yang kemarin kan ada lumayan banyak itu yang dipanggil di Polresta itu Ya, ya. Ya sebagian besar yang iya, hadir di sidangnya Gus Nur dan Bambang Tri waktu itu ya, Mas Andika. iya, iya, iya. Dan bahkan kan ada kan teman-teman yang dari eh, dari medianya Bang Aka, terus medianya Bang Egy Sujana, dan kawan-kawan yang dari Jakarta itu kan meliput sidangnya itu. Itu coba aja dicermati, pengunjung sidangnya siapa. Nanti siapa saja orang yang bersaksi di situ, dicatat saja namanya. Itu nanti Hmm, pasti ada orang-orang yang jadi saksi itu di Solo itu. Gitu. oke. Nah ini menarik artinya ya mirip-mirip ya sama gitu. Sama ya, orang-orangnya ya orang itu juga. Hmm. Oke, Mas Andika, kemarin saya melihat juga Mas Andika dan Pak Muhammad Taufik bersama Bang Rismon itu kan datang ke Polda DIY ya dalam rangka melaporkan dugaan berita bohong ya yang dilakukan Ya. oleh UGM. Nah itu gimana update-nya sampai dengan hari ini Mas Andika? Jadi kemarin itu kan kami, sebenarnya saya dengan Bang ya, kalau Pak Taufik kan hanya menemani saja. Hmm. Jadi beliau kan aktivitasnya karena beliau sedang apa namanya sedang perjalanan dalam meraih gelar profesor, itu kan beliau juga mengurangi sedikit tentang apa namanya kegiatan beliau eh, menjadi seorang advokat. Biasanya kan di apa namanya diserah di istilahnya di menangani kami-kami yang masih muda yang ada di Hmm. kantor beliau kan. Nah, waktu itu memang kami melaporkan Pak Wowi terkait dengan yang pertama adalah kabar bohong, terus Hmm. kemudian di laporan kedua itu kami juga melaporkan adanya dugaan dokumen palsu dan perintangan penyidikan, kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk update-nya sampai hari ini mungkin sudah 1 bulan lebih ya. Jadi mungkin mau 1 bulan ya. Kami ini belum menerima apa namanya berita lagi dari Polda DIY ya. Jadi Iya. kemarin kan kami melaporkan itu di Dirkrim dan Dirkrim. Jadi ya laporan pertama kami diterima di Dirkrimsus, terus yang kedua ada di Dirkrimum. Nah, sampai hari ini kami belum menerima tindak lanjut dari laporan kami. Tetapi kami juga mungkin loh ya, mungkin ini mohon maaf agak paham lah, agak maklum karena memang Polda Jogja kan baru viral sekarang.
Kenapa? Oh, yang soal terkait judul dengan ya. judul. Nah, itu Ya, saya ya mungkin lucu sih itu. beliau-beliau ini baru sibuk itu, ya. Tapi kan ya laporan kami kan juga harus segera Hmm, ditindaklanjuti kan iya, begitu. iya, iya, iya. Baru viral itu, Iya, iya, Pak iya. Profesor Saprodin. Ya, Nah, iya, beliau betul. mungkin muncul di televisi sekarang. Begitu. Aneh ya. Yang lapar Ya, siapa itu? Yang nah, ditangkap siapa? nah, inilah negara kita. Makanya juga dalam gugatan ijazah ini pun sebenarnya kita itu bukan target kami itu sebenarnya bukan apa. Kami tidak pengen jadi apa-apa juga. Kami juga Hmm, tidak didanai oleh siapapun. Tetapi kami sebagai seorang banyak orang praktisi hukum ya, yang melihat hukum di Indonesia ini rusak sedemikian rupa. Maka hmm, dari itu kan kami ingin itu melihat memberikan contoh sebuah gambaran kepada masyarakat bahwa ini loh, hukum di Indonesia itu sudah serusak ini. hmm. Kira-kira begitu Mas Arief. Oke. Iya, Mas Andika. Artinya sampai dengan hari ini belum ada update setelah kemarin mendapatkan nomor surat dari eh, Polda DIY ya. Mungkin tadi disebutkan tadi Belum, mungkin belum. lagi sibuk menangani judul yang kita belum tahu siapa pelapornya sampai dengan hari ini Iya. ya. Masyarakat Atau yang mana yang terganggu? masyarakat yang mana yang terganggu, siapa yang dirugikan, badannya namanya siapa masih belum jelas itu Nah, sampai dengan belum jelas. sekarang. Oke Mas, berikutnya yang menarik juga adalah soal apa yang pernah diungkapkan oleh Pak Jokowi setelah dulu viral di Solo membuat mobil SMK dan dengan Oh SMK iya. itulah dia naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sampai kemudian menjadi RI 1. Dan kemarin saya lihat videonya Mas Andika bersama Bang Rismon dan Pak Muhammad Taufik kalau tidak salah ya datang ke Ya, pabriknya langsung nih, bukan kaleng-kaleng nih, ya. langsung pabriknya loh. Nah, gimana sebenarnya kondisinya dan apakah benar itu di situ ada 6.000 unit sudah siap dipasarkan nih, Mas Andika? Silakan. Ya. Jadi kalau kami, saya dan Pak Taufik ya, itu Hmm. kan sering melakukan sepeda santai. Jadi hobinya Pak Taufik dan hobi saya itu kayak bersepeda Mas Arief. Jadi Hmm. kami itu rutenya kan biasanya ke daerah Boyolali, terus kemudian balik dan lain sebagainya itu. Biasanya kami itu biasanya lewat SMK gitu. Hmm. Jadi sebelum ada di video itu sebenarnya Hmm. kami sudah sering lewat ke situ. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu kan kita kedatangan tamu dari eh, apa namanya dari Siantar yaitu Bang Mon. Nah, beliau ini kan mau ke Balige dari Wonosegoro Balige. kebetulan. Nah, dari Bali G. Gitu. Nah, kebetulan kan Bang kita mau ke Wonosegoro nih. Istilah kita istilah Boso Jawa ini kita dereki gitu kan. Hmm. Atau meni kan gitu. Hmm. Udah terus di perjalanan itu saya punya ide. Bang, mau lihat pabriknya SMK nggak? Memang Hmm. lewat Bang, lewat. Bisa kita lewatkan. Oke, oke. Wah, semangat sekali beliau. Waktu itu juga sama Bang Michael, Sentana TV. Oh iya, Bang Michael Nah, Sinaga. nah, kemudian kami terus lewat di sana. Terus ya kita lihat-lihat. Dan ya seperti pengamatan kami sebelumnya, itu hanya pabrik saja. Jadi sepenglihatan kami di sana itu tidak banyak. Bahkan kami dari luar ya, itu tidak melihat Hmm. sebuah mobil SMK pun. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mendekat ke pabriknya itu ya cuma ada satpam. Dan Tapi itu kan nama pabriknya apa, Mas? ya PT SMK itu. PT PT SMK ya. SMK. Iya. Oke. Dan juga Kegiatan ini gini, ada kegiatan-kegiatan nggak di dalam kira-kira? ya paling cuma satpam aja. Gitu. Oke. Jadi SMK ini kan juga sebuah PT yang mungkin juga direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya, itu kan harus mencontoh pabrik atau tata kelola dari SMK ini. Karena begini Mas Arief, Gimana, gimana, Mas? SMK itu SMK itu
tidak pernah laku, jarang lakunya, ya toh, barangnya jarang laku. Tetapi dalam situasi krisis atau apapun tidak pernah adanya PHK. Lah itu pabrik SMK. Wah, luar biasa ya. Cerita kalah itu. Cerita kalah itu. Pabrik besar-besar itu kalah semua sama SMK. Nah, di forum Allah. ini sekalian Mas, jadi saya pengen juga menyampaikan, kan juga Hmm. baru rame masalah gugatan SMK Nah, yang iya, 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 betul. yang di Solo kan. Itu kan Ya. yang jadi gini, biar masyarakat juga paham. Si penggugat atau si prinsipal Mm-mm. itu adalah anaknya dari Bunyamin, Ya, anaknya Bunyamin. ketuanya MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, Ya, yang juga adalah adiknya Almas Sake Biru, yang dulu gugat di Mahkamah yang dulu Konstitusi. menggugat Mahkamah Konstitusi dan Ya. dikabulkan, yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Hmm. Itu harus dipahami dulu siapa yang gugat. Hmm. Nah, kan banyak masyarakat yang tahu, dikiranya itu grup saya, grup kami, kan begitu. Padahal kita enggak. Jadi itu Oke. sebenarnya begini Mas Arief. Piye, Kami ini piye. kan sama Pak Taufik itu kan biasa brainstorming ya. Jadi obrolan santai gitu, terus kita wujudkan kan begitu. Hmm. Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini ya? Waktu itu saya ngobrol sama Pak Taufik itu, bagaimana kalau kita gugat ijazahnya Jokowi lagi? Ya. Oke. Nah, kalau gitu sekalian aja SMK-nya, Pak. Oke. Nah, akhirnya dari dua itu kita obrolkan dan lain sebagainya. Mungkin juga ya kita ada sedikit apa ya istilahnya share di grup. Nah, terus malah didahului itu dengan gugatan SMK itu sama rombongannya si anu apa namanya si Anaknya Agus Bunyamin. Muhammad. Nah, kemudian eh, itu pun juga berjalan hampir berbarengan. Jadi gugatan kami tentang ijazah, terus gugatan mereka tentang SK. Yang lucunya lagi adalah ketika seorang penggugat ini mempertanyakan masalah SMK, ya toh, Hmm. itu yang pertama adalah si penggugat ini saat ini baru usianya 19 tahun. Hmm. Jadi ketika SMK itu apa namanya diluncurkan menurut situs-situs web itu ya, Hmm. dia itu baru umur 13 tahun. Nah Hmm. lucu tuh. Lah umur 13 tahun beli mobil. Ya kalau punya duit tidak masalah. Tapi secara hukum, SIM-nya juga belum seorang yang dapat beli dong. mobil, ya harusnya kan punya SIM kan Iya. begitu. Ya kan? Logikanya, logika hukumnya kan begitu kan. Hmm. Ini belum cukup umur, tapi katanya sudah mau beli. Padahal dia untuk mau beli aja, itu saya kira juga susah untuk pembuktiannya. Hmm. Kan begitu. Tetapi kemudian kemarin itu terjadi sebuah dagelan Apa itu? dalam hukum. Si penggugat itu Hmm. malah bawa mobil MK. Berarti kan menunjukkan kalau mobil itu ada, kan begitu tuh. Lah penggugat kok seperti itu terus piye kan gitu kan. Hmm. Masa seperti saya katakanlah, saya gugat ijazahnya Pak Jokowi. Terus kemudian saya bawa ijazah Bawa aslinya Pak ijazahnya. Jokowi. Jangan malah lucu. Iya, 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 Nah, iya. itulah. Makanya ketika gugatan kami di PN Surakarta itu di NO ya, jadi Yang malah gugatan yang diarahkan ke kedua ya, yang terakhir ya, Mas, ya maksudnya. Yang ya terakhir yang kemarin terakhir sama Pak karena Taufik ya. habis ini kami masih gugat lagi. Oh gitu. Ya, Ada habis rencana ini itu gugat yang lagi, Mas. masih mau menggugat lagi dengan materi yang berbeda, dengan prinsipal yang berbeda juga, tapi ya masih kami rahasiakan. Oke. Gitu. Masih seputar Jadi ijazah atau masih yang ada. lain? Oh, ya pasti jasa juga. Oke. Pokoknya kalau dari pengamat-pengamat politik yang sering saya lihat di YouTube atau di TV itu kan ini kan masalah tentang energi kan begitu. Hmm. Nah kalau kami ini pengacara, Mas, pengangguran banyak acara, jadi banyak waktu luang. Nah kalau masalah energi kami ini turah-turah energinya kan begitu. Betul ya, Mau Mas. mau 24 jam sampai kapanpun mau membahas ijazah, selama ijazah itu tidak dikeluarkan ya
akan kami bahas terus gitu loh. Oke. Bahkan yang kami katakanlah kami ini sudah bosan dengan bahas ijazah, nanti akan muncul orang-orang lain yang Orang-orang baru membahas ya ijazah Mas ini. ya. Oh. Iya. Yang kita lihat juga kan segi politis kan Pak Jokowi ini kan juga pendukungnya kan sekarang hanya PSI saja, kan begitu. Banyak Mas. Partai Ada Projo, ada Sylvester, gerombolannya Sylvester, ada segala macam itu katanya banyak. Ada Jokowi Lovers yang dari Solo Mas. ya. Saran Ya itu. saya, Gimana? saran saya, semua orang itu suruh masuk semua ke Partai Anakan Gajah itu. Oh. Jadi kan kelihatan gitu loh kekuatannya itu seberapa kan begitu. Jadi organik begitu. Jadi kelihatan, bisa dihitung gitu. Karena kan yang dilihat kan selama ini PSI itu juga partai yang bukan sebuah partai yang besar kan begitu. Ya banyak orang bilang kalau itu partai gurem juga. Oke. Mas Andika, nah ini kalau kita bicara soal akhirnya nyerempet juga ke Pak Jokowi. Nah kalau melihat situasi hari ini kan Pak Jokowi sebenarnya secara fisik kan sudah lemah. Apakah teman-teman ini tidak ada rasa iba terhadap Pak Jokowi yang hari ini? Saya pikir pikirannya bertubi-tubi, ini banyak yang dipikirkan. Termasuk Sylvester kan hari ini yang menjadi omongan publik bahwa dia sebagai narapidana kasus ujaran kebencian kepada Wakil Presiden Yusuf Kala dan sampai dengan hari ini belum masuk, itu kan tetap saja ada kaitannya dengan Pak Jokowi karena dulu dia adalah dari dulu dia die hardnya. Nah, apakah Mas Andika dan kawan-kawan ini nggak ada rasa iba dan kasihan lihat situasi seperti ini? Kami sebenarnya kasihan, Mas. Hmm. Sebenarnya kami itu kasihan juga. Jadi kami itu harapannya kan ya seorang presiden itu kan lengser. Kalau ini kan pertama kali kan digunakan oleh Pak Harto ya, lengser ke Ah, Prabon. oke. Itu kan seorang raja besar yang turun dari Singgasana kemudian eh, kembali ke rumah kan begitu. Tetapi yang di sini yang demi kemajuan bangsa ini, Hmm. Indonesia ini sudah terlalu banyak politikus pembohong. Oke. Sudah terlalu banyak pejabat yang hanya bermodal mulut manis saja tanpa ada kemampuan dan mental atau hati yang berpihak kepada rakyat. Maka dari itu sebenarnya begini Mas, kalau kaitannya dengan gugatan dan lain sebagainya ini, saya jawab satu-satu ya. Hmm. Kalau untuk ijazah ini sebenarnya harapan kami itu Pak Jokowi cukup menunjukkan ijazah aslinya saja. Nah, ketika ijazah aslinya itu sesuai dengan apa yang menjadi ciri-ciri atau sebuah ijazah yang asli dengan apa namanya perolehannya juga bisa di pertanggungjawabkan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi apabila ijazahnya Pak Jokowi ini katakanlah ya ini seandainya palsu, Hmm. itu pun kami juga tidak akan begini enggak. Cuman kami menuntut Pak Jokowi untuk meminta maaf kepada masyarakat. Sudah itu saja. Lah perkara nanti mau istilahnya mau ditindak oleh hukum atau diampuni atau bagaimana itu kan terserah dari penegak hukum dan Hmm. memangku kekayaan kan begitu ya. Jadi kalau seandainya ini dikenakan pasal ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi diampuni oleh kita yang sekarang Pak Prabowo ya monggo saja. Oke. Yang penting bagi kami adalah kejujuran. Karena Oke. saat ini jadi kita itu tidak kurang orang pintar Mas Arif. Jadi di sekitar yang belajar coding, anak-anak yang pemikirannya itu cerdas dan lain sebagainya, walaupun di bawah mungkin di kekurangan dan lain sebagainya itu banyak gitu. Tetapi lihat saja siapa orang-orang yang menduduki jabatan komisaris seperti contohnya ya Bang Napi itu. Bang Bang Napi Napi ya sama Bang.
Bang Napi sama satu kawannya itu si Adi Armando. Ade Armando. Nah, mohon maaf, coba dipikir sekali lagi, gitu loh. Kita masyarakat biasa ketika mau daftar jadi pegawai di CPNS itu harus melengkapi satu syarat yang namanya SKCK. SKCK, iya. Nah, SKCK itu bukti bahwa kita tidak terlibat dalam tindak pidana atau kita bukan seorang terpidana atau tersangka dan lain sebagainya. Maka dikeluarkan SKCK itu. Itu bagi masyarakat yang pengen mendaftar menjadi karyawan ya. Maksudnya karyawan itu kan kita mulai dari yang pangkat dulu lah. Kan begitu. Tetapi ketika seorang komisaris digaji ratusan juta per bulan, bayang, kita nggak usah ngomong masalah kapasitas dulu ya, tetapi dari segi etika, dari segi moral, Mas Bang Napi jadi komisaris kan lucu, ya kan? Seorang narapidana, seorang tersangka, jadi komisaris, bayangkan dengan gaji ratusan juta. Yang gaji siapa? Ya kita sendiri ini. Gitu. Masa iya masyarakat mau seperti itu? Nah ini kan sebuah ironi ya, sebuah apa ya istilahnya ini kan yang tadi saya sebutkan bahwa Indonesia ini kekurangan orang pintar, tetapi kita itu kekurangan orang jujur. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan juga Mas Arief bahwa gugatan ini bukan karena kami itu pengen tenar, bukan karena kami itu pengen dapat investor atau nanti bisa nyalek jadi anggota DPRD, itu bukan seperti itu. Tapi memang karena kami ini seorang praktisi hukum yang seharusnya itu berlakunya tidak seperti ini di negara yang tercinta ini. Makanya sebuah kejujuran itu wajib ada di dalam mentalitas seorang pejabat apapun ya, termasuk komisaris. Gitu. Masa iya seorang narapidana jadi komisaris? Itu lucu. Ya itu memang kalau eranya Pak Jokowi kan kayaknya umum begitu ya, sen kanan belok kiri ya, apa yang Nah, dikatakan A yang dilakukan iya, B. Nah ini betul. narapidana bisa jadi komisaris ya, sebenarnya gak aneh-aneh banget sih. Iya, makanya Terakhir itu. Mas, terakhir Mas Andika, apa yang ingin disampaikan Mas Andika ini sebagai apa namanya pengacara ya, statusnya hari ini kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar dalam eh, gugatan di Polda DIY sekaligus sebagai kuasa hukumnya Gus Nur dan Bambang Tri waktu mendampingi di PS Solo waktu itu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo sebagai closing statement. Silakan Mas Andika. Ya, jadi sebagai closing statement saya ya, eh, dalam forum ini saya sampaikan bahwa saya tegaskan bahwa gugatan soal masalah ijazah ini tidak dibiayai oleh siapapun, tidak didorong oleh siapapun juga. Jadi partai manapun juga tidak ada, pendana manapun juga tidak ada yang mendanai. Semua murni dengan dana kami sendiri. Kami sering ngobrol masalah pendanaan ini dengan Bang Rismon, dengan Pak Taufik, dengan teman-teman yang lain. Kami bolak-balik ke Jakarta, itu juga dengan dana sendiri. Bisa kami buktikan belinya pakai duit siapa, terus makan, dan sebagainya. Jadi begini, harapan kami adalah tentang gugatan ini yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Ini kan masalah kejujuran. Jadi justru siaran ini kami berharap, kami itu juga masyarakat kecil, kami itu juga masyarakat biasa, yang berani, yang mungkin nekat saja, coba-coba untuk menyuarakan suara seperti ini. Sebenarnya banyak masyarakat yang sudah jengah dengan keadaan yang seperti ini. Keadaan kita seperti ini, itu sudah jengah. Banyak masyarakat kita. Tetapi ketika ada gerakan seperti ini, maka dari itu harapan kami adalah
presiden yang sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini mohon menegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Karena saya yakin Pak Prabowo ini kan seorang negarawan ya. Jadi beliau itu kan sudah tokoh kan sejak zaman kecil, Mas. Jadi bukan beliau itu bukan tokoh karbitan seperti Pak Mulyono itu kan. Kalau Mulyono itu betul di karbit gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu sudah lama dia. Nah, harapan kami sebagai rakyat itu Pak Prabowo sebagai presiden ini menegakkan hukum setegak-tegaknya dan jangan takut akan gurita politiknya presiden-presiden yang sebelumnya. Karena yang mempunyai legitimasi itu adalah Presiden Prabowo, presiden yang saat ini. Dan juga bahwa kalau dari pihaknya Mulyono ini kan pendukungnya kan ada yang kecewa juga masalah amnesti dan abolisi yang diterima Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ya. Bahkan kan menyerukan dia ngomongnya mau melengsarkan kan begitu. Walaupun kami itu beberapa hal tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo. Walaupun kami ini juga tidak memilih Prabowo pada pemilu kemarin. Kalau saya jujur, saya milih Anies kan begitu. Ya. Tetapi ketika Prabowo itu mau dileherkan oleh para pendukungnya Mulyono, kami juga siap akan membela Pak Prabowo sebagai presiden di Indonesia. Jadi mohon Pak Prabowo tegakkan hukum setegak-tegaknya, awasi para hakim-hakim, para jaksa-jaksa, jaksa harus segera eksekusi yang namanya si napi itu. Terus juga polisi yang harus segera menaikkan atau memberikan kepastian hukum terhadap si Ade Armando yang kemarin sudah di SP3 tapi di Prapit ternyata dijalankan lagi tersangkanya. Jadi harus jelas itu harus dihukum karena dia melakukan penistaan agama dan penegakan hukum yang lain. Jadi semuanya harus bergantung pada Pak Prabowo. Yang mana adalah ini ada kaitannya dengan ekonomi kita, Mas. Jadi ketika ekonomi kita ini lesu seperti ini, ekonomi kita ini banyak investor yang lari ke luar negeri seperti ke Bangladesh, ke Vietnam atau negara tetangga yang lain, ya mana mau mereka mau investasi ke Indonesia kalau hukumnya saja tidak pasti seperti Betul ini. sih. Nah, itu akan berpengaruh juga ke masalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu, harap kita masyarakat tetap mengawal perkara-perkara yang viral dan para pejabat itu Anda itu bekerja untuk rakyat dan diawasilah oleh Tuhan. Anda makan dari pagi sampai tidur, bantal, kasur, dan lain sebagainya, bahkan SPP anak-anak Anda digaji oleh rakyat. Ketika Anda mengkhianati rakyat, maka rakyat pasti akan marah suatu saat. Begitu Mas Arif. Oke. Terima kasih Mas Andika atas waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas ya.